menghadap Tuhan dalam doa sebelum merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur lagi kehadapan-Mu oleh kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami dalam ketika kami memperingati 5 tahun pelayanan bahasa Indonesia di gereja-Mu di sini. Tuhan melawat kami, memberi kami kesempatan beribadah, dan terutama khususnya saat ini memberi kami kesempatan untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Urapilah hati pikiran kami Tuhan, supaya kami siap menerima, mengerti dan hidup sesuai firman-Mu. Dan supaya hamba-Mu menyampaikan hanya sesuai dengan hikmat-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menaikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah bahasa Indonesia Gereja St. Andrew. Hari ini seperti yang sudah didoakan baik oleh Pak Kris maupun saya sendiri, dan nanti dalam doa syafaat kita memperingati 5 tahun ibadah bahasa Indonesia di Gereja St. Andrew ini. Tentu saja Bapak Ibu mengerti bahwa walaupun judulnya ibadah bahasa Indonesia Gereja Presbyterian St. Andrew, tapi ibadah ini tidak hanya untuk mereka yang biasa beribadah di Gereja St. Andrew, tapi bagi semua orang yang ingin mendengarkan, ingin mengikuti ibadah dalam bahasa Indonesia dimanapun berada, asal bisa menjangkau kota Canberra boleh datang, dan tentu malah diundang, diajak untuk datang dan beribadah bersama, memperingati bahasa ibu yang Tuhan anugerahkan pada kita, di mana kita lahir dan besar bersama bahasa ini. Saya sendiri mendukung dan bahkan bersedia pindah bersama sekeluarga dari Darwin. Tindakan yang agak nekat dan agak, kalau dihitung dengan kacamata dunia, memang betul-betul kurang kerjaan. Meninggalkan segala kemapanan di sana untuk datang mendukung pelayanan di sini, hanya karena pertama memang karena saya berpikir bahwa sekali lagi walaupun tidak hanya orang-orang yang biasa beribadah di Gereja St. Andrew yang diundang untuk beribadah di sini, semua orang berbahasa Indonesia atau bersimpati dengan bahasa Indonesia boleh kami ajak untuk beribadah di sini. Tetapi ada selain soal bahasa, ada satu hal yang lebih utama memang. Walaupun soal bahasa juga penting. Kalau bukan soal itu, buat apa kita adakan? Buat apa dulu Pak Yama mengusulkan pada majelis untuk mengadakan ibadah bahasa Indonesia di sini? Dan buat apa majelis memutuskan untuk mengadakan? Dan buat apa tiap kali mau ibadat saya mengundang lewat page atau statusnya PMKIC dan sebagainya? Itu karena memang masalah bahasa. Karena memang saya ingat sekali percakapan yang beberapa kali saya sebutkan pada beberapa saudara di sini dan di beberapa tempat yang lain, ketika seorang hakim imigrasi di Amerika sedang menghakimi perkara imigrasi dari orang Indonesia di sana yang kebetulan karena kebutuhan hidup harus melanggar sedikit aturan imigrasi. Saya tidak membenarkan, tapi melanggar apa itu sudah terjadi, melanggar sedikit aturan imigrasi Amerika. Lalu ketika pengadilan berlangsung, hakim itu bertanya, waktu Anda dicegat oleh petugas imigrasi Amerika, interview ini yang dibawa ke hadapan saya untuk saya adil, ini dilakukan dalam bahasa apa? Hakim tentu bertanya dalam bahasa Inggris. Lalu orang itu menjawab, ya dalam bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris? Bisa. Tapi sang hakim tetap mengatakan tidak bisa. Saya tidak bisa terima hasil wawancara polisi imigrasi Amerika dengan orang ini. Karena ini tidak dilakukan, walaupun dia bisa berbahasa Inggris, tapi ini tidak dilakukan dalam bahasa ibunya. Masalah hukum ini penting, kata sang hakim. Masalah hukum ini sangat penting, jadi harus wawancara harus dilakukan dalam bahasa ibunya. Supaya jangan ada menghindari sedikit pun kemungkinan kesalahan dalam dia mengerti pertanyaan petugas imigrasi dan sebagainya. Itu membalikan pikiran saya Bapak Ibu. Dulu saya juga berpikir, saya kalau sudah tinggal dulu di Amerika dan kemudian di Australia, apa gunanya saya berurusan dengan ibadah-ibadah bahasa Indonesia lagi, mendingan bahasa Inggris saja, tinggal belajar lebih dalam. Tapi kemudian saya berpikir,
Kalau soal hukum saja, bukan saja itu berarti saya menganggap remeh soal hukum, Bapak Ibu, hukum memang paling sangat penting. Tapi soal hukum dunia saja, menyampaikan dalam bahasa Inggris, walaupun orang itu mengerti, dianggap tidak cukup oleh hakim itu, harus dalam bahasa ibu, yaitu bahasa Indonesia. Apalagi soal pemberitaan Injil. Pasti ada maksud Tuhan mengizinkan ibadah-ibadah bahasa Indonesia dilaksanakan terhadap orang-orang terutama yang seperti kita, generasi pertama yang berimigrasi keluar Indonesia ini. Pasti akan lebih dalam rasanya mendengarkan sesuatu, apalagi Injil keselamatan dalam bahasa ibu daripada bahasa Inggris. Sehebat apapun bahasa Inggris kita, Bapak Ibu. Kebanyakan di sini saya tahu bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Tidak ada masalah. Tapi bagaimanapun sesuatu yang harus masuk sampai ke dalam hati yang paling dalam, pasti lebih dalam kalau menggunakan bahasa ibu. Dan oleh sebab itu saya memutuskan dan banyak Bapak Ibu kasih Tuhan memutuskan untuk mendukung pelayanan bahasa Indonesia di tempat ini. Apapun latar belakang gereja kita dan sebagainya. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, tetapi yang lebih penting dari itu tentu saja supaya Injil bisa diberitakan. Menggunakan wahana bahasa itu Injil bisa diberitakan. Pengajaran gereja yang alkitabiah yang berprinsip sola scriptura, artinya hanya Injil lah patokan hidup kita dan pedoman keselamatan kita, itu bisa diberitakan, bisa disampaikan kepada jemaat Tuhan yang datang untuk beribadah setiap kali ada ibadah bahasa Indonesia. Nah, dengan menyinggung hal itu Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, tentu kita bersyukur sudah 5 tahun berjalan dan bisa berjalan walaupun tidak terlalu banyak orang beribadah, tetapi tetap ada orang-orang yang Tuhan panggil untuk beribadah. Memang tentu Tuhan Yesus juga mengatakan bukan bahwa di mana 2-3 orang beribadah datang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Jadi memang kita jumlah memang bukan hal utama, walaupun tentu kita senang kalau ada tambahan, tetapi bukan hal utama. Yang penting orang-orang berkumpul seperti yang Yesus katakan di dalam nama Tuhan, datang berkumpul untuk lebih mengenal Tuhan. Fasilitas bahasa ibu kita digunakan dalam ibadah ini tujuannya supaya kita bisa lebih mengenal Tuhan. Bersilaturahmi baik, itu baik, tidak masalah. Tetapi lebih penting lagi supaya kita mengenal Tuhan lebih dalam, mengenal keselamatannya lebih dalam, karena ibadah-ibadah di sini menggunakan bahasa asli, bahasa ibu kita. Ya, Tuhan Yesus katakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Jadi kumpul karena nama Yesus. Bisa dibantu dengan bahasa ibu kita, tetapi harus dalam nama Yesus. Artinya berkumpul demi Dia, bukan terutama demi tujuan-tujuan yang lain, sebaik apapun kelihatan tujuan itu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, dengan cara itu kita diajak bergereja, berjemaat. Gereja artinya mereka orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dunia supaya menerima terang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang berkumpul itu sesuai dengan makna kata itu sendiri, gereja atau eklesia bahasa Yunaninya, sering disebut jemaat atau gereja. Nah, sekarang seperti yang saya tuliskan sebagai tema di sana, tujuan akhir gereja, kita bisa bertanya pada diri kita bergereja ini tujuannya apa? Tujuan akhirnya apa? Saya lihat di Facebooknya Gereja St. Andrew diterjemahkan the ultimate goal of the church. Betul juga, terjemahannya betul, tapi mungkin saya yang salah tidak menerjemahkan sendiri waktu saya kirimkan tema kepada Pak Yama dan majelis, sehingga diterjemahkan oleh seperti itu. Dan itu tidak salah, memang jelas tidak salah, tetapi ultimate goal of the church itu kelihatan sedikit berbicara tentang ide, ya. Dan memang betul, ide betul. Memang apa ide di kepala kita, di hati kita waktu kita beribadah, bergereja tiap kali ada ibadah. Tiap kali kita mengikuti ibadah, itu sangat penting tentu saja.
Tetapi yang lebih to the point, lebih straightforward mungkin, kalau saya diizinkan menerjemahkan, saya terjemahkan lebih secara fisik. The church's last destination. Tujuan akhir. The last destination of the church. Apa tujuan? Mau kemana Bapak Ibu tiap waktu beribadah seperti ini? Mau kemana? Mau untuk apa? Untuk apa? Rasul Paulus pernah berkata ketika dia berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus pada jemaat di Korintus, beliau mengatakan begini, kalau dalam hidup ini saja kita menaruh harapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Nah, saya bisa transfer bahasanya Rasul Paulus itu kepada tujuan kita bergereja. Saya bisa katakan di awal, bagian agak awal dari khotbah ini, bahwa kalau tujuan Bapak Ibu semua bergereja hanya untuk mendapat sesuatu di dalam hidup kita di dunia ini saja, kita memang kurang kerjaan. Betul-betul kurang kerjaan, karena ada banyak tempat lain yang lebih bagus untuk dinikmati di hari Minggu. Kalau pikiran kita hanya untuk hidup di dunia ini saja. Untuk berdoa supaya, jangan bosan kalau saya sebut hal-hal ini Bapak Ibu. Untuk berdoa supaya kita bisa sukses, bisa punya perekonomian yang cukup baik, hubungan yang baik, di kerja, di rumah tangga, dan sebagainya, bisa sehat dan sebagainya. Kalau hanya untuk itu saja kita berkorban diri untuk bergereja tiap minggu, itu kita memang betul-betul kurang kerjaan. Sebab banyak orang tidak bergereja pun bisa mencapai itu semua. Dan memang Tuhan tidak menjanjikan, ikut aku supaya hidupmu di dunia ini enak semua. Nah, harus ulang itu berkali-kali, sebab itu teologi tidak tepat yang sedang dikembangkan di seluruh dunia, mengelabui banyak orang Kristen. Dan memang kenyataannya, walaupun saya tidak senang menerima kenyataan itu, tapi itu kenyataan yang harus diterima, bahwa banyak orang yang berpikir seperti itu. Bergereja supaya Tuhan berkati anak-anaknya, bergereja supaya Tuhan berkati studi atau pekerjaannya, rumah tangganya. Kalau cuma sampai di situ, ya memang betul-betul kurang kerjaan Bapak Ibu. Karena pengorbanan mengikuti Yesus itu besar. Tuhan Yesus sendiri katakan, barang siapa mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Menyangkal diri saja sudah susah Bapak Ibu. Apalagi memikul salib lagi, harus berani menderita. Kalau orang tidak menderita bisa sukses di dunia, buat apa kita harus capek-capek menderita jadi orang Kristen supaya bisa mendapatkan semua itu. Nah, tetapi Rasul Yohanes menulis di dalam kitab Wahyu ini bahwa ternyata tujuan akhir gereja, last destination dari gereja itu lebih dari semua yang bisa kita dapatkan di dunia ini. Lebih. Rasul Yohanes menuliskan apa yang Tuhan izinkan dia lihat waktu itu di Pulau Patmos, bahwa ada langit baru dan bumi baru. Tuhan perbaharui langit dan bumi yang ada sekarang ini, diperbaharui, dan di dalamnya, dan turun ke dalamnya dari surga, dari Allah, dikatakan dalam ayat yang 2, Yerusalem yang baru, kota Yerusalem yang baru, berdandan bagaikan pengantin perempuan berdandan untuk suaminya. Tapi kasih Tuhan sekalian, tentu kita pernah ada keluarga kita menikah dan kita mengikuti secara dekat bagaimana pengantin perempuan berhias untuk tampil di pesta pernikahan, atau apalagi kita orang Kristen tampil di gereja di hari pemberkatannya. Jangan, apalagi kalau itu anak kita orang tua yang punya anak perempuan. Pasti kita teliti sampai sedalam-dalamnya. Jangankan anak, adik saya pernah ingat waktu adik saya menikah dulu beberapa tahun-tahun yang lalu.
Saya cuma disuruh mama saya antar dia ke salon, tapi saya ikut lihat. Karena saya perhatikan di sana, di kota tempat kelahiran saya sudah melihat banyak pengantin perempuan yang kalau dia di make up untuk hari pernikahan, begitu tebalnya. Tidak menyenangkan lihatnya. Jadi saya mau meyakinkan bahwa adik saya tidak seperti itu di hari pernikahannya. Itu saya kakak laki-laki yang biasanya tidak terlalu peduli. Itu pun saya merasa berkepentingan supaya adik saya tampil cantik dan alamiah di hari pernikahannya. Apalagi ibu-ibu. Entah anak, entah keponakan atau adik, kakak pasti ingin supaya dia, apalagi kalau sendiri yang menikah. Nah itu Rasul Yohanes, Tuhan berikan gambaran pada Rasul Yohanes tentang pengantin perempuan yang Yerusalem baru sebagai pengantin perempuan yang dipresentasikan atau dibawa kepada Kristus di langit dan bumi yang baru. Dan dia didandani seindah dan secantik mungkin. Tidak ada cacat celahnya. Coba kalau kakak perempuan atau adik perempuan kita atau anak perempuan kita nikah Bapak Ibu. Dan begitu keluar dari kamar riasnya mau dijemput untuk pergi pemberkatan di gereja, ada sedikit saja titik itu. Yang seandainya itu mau belanja ke supermarket, ke shopping center, kita tidak akan peduli. Kalau hari pernikahan tidak bisa, harus dihapus, harus dibikin baik semua. Dan itu yang dilakukan di Rasul Yohanes. Tuhan memberikan penglihatan pada Rasul Yohanes bahwa Yerusalem baru sebagai pengantin perempuan yang dilambangkan sebagai pengantin perempuan dirias begitu rupa sehingga tidak ada cacatnya lagi ketika ia akan bertemu dan bersatu dengan suaminya yang dimaksudkan adalah Kristus. Nah, yang dimaksudkan dengan Yerusalem baru ini adalah gereja Tuhan. Kenapa dikatakan di kota yang kudus, di langit baru dan bumi baru, kota kudus yaitu Yerusalem baru itu turun dari surga, dari Allah. Dan kemudian turun itu berhias bagikan pengantin perempuan. Yang dimaksudkan ialah Allah sendiri yang memproses penyempurnaan gerejanya. Lewat khotbah seperti ini, terutama lewat pekerjaan Roh Kudus, lewat pembacaan Alkitab tiap hari, Roh Kudus bekerja sehingga kita disempurnakan perlahan demi perlahan sampai pada hari kedatangan Tuhan Yesus. Kita gerejanya menjadi sempurna. Seperti Adam dan Hawa waktu mereka belum jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Sempurna segala sesuatu seperti yang Tuhan kehendaki. Dan gereja, tujuan kita bergereja ialah supaya satu saat kita sampai pada titik itu. Tujuan kita bergereja bukan hanya supaya Tuhan berkati hidup kita di dunia ini yang terbatas dan akan berakhir juga nanti. Tapi supaya kita pada waktunya sampai pada titik kedatangan Tuhan Yesus di mana kita semua sebagai gereja disempurnakan untuk menyambut Kristus. Dan pada saat itu dikatakan dalam ayat 3, aku mendengar suara nyaring dari takhta itu, artinya dari Tuhan sendiri berkata, lihat kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi kata Immanuel, artinya Allah beserta kita, dinyatakan secara sempurna pada saat itu, pada hari kedatangan Tuhan Yesus itu. Allah betul-betul tinggal bersama manusia lagi. Kita ingat di Taman Eden waktu sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa lari dari hadapan Tuhan. Dan kemudian memang mereka diusir keluar dari Taman Eden. Karena sudah ada dosa di tengah, di dalam diri, dalam kehidupan manusia. Nanti ketika dosa sudah dihapus secara sempurna, pada hari kedatangan Tuhan Yesus, Allah dan manusia bisa tinggal bersama-sama kembali. Bergaul langsung kembali seperti di Taman Eden dahulu. Adam dan Hawa bisa bercakap-cakap dengan Tuhan seperti seorang sahabat, seperti bapa dan anak. Satu hal yang kita tidak bisa bayangkan sekarang. Tetapi sebenarnya kalau kita bicara tentang tujuan gereja yang belum akhir, tujuan di tengahnya. Sebenarnya kita beribadah. Supaya kita mulai merasakan, saya ada istilah bahasa Inggris foretaste. Jadi mulai merasakan persekutuan itu. Itu sebabnya kita dianjurkan datang ke beribadah, kita berdoa masing-masing. Supaya di gereja ini kita merasakan kehadiran Tuhan. Itu tujuannya. Itu tujuan utama, salah satu tujuan utama. Dalam kehidupan bergereja kita.
Dan itu akan sangat berbeda Bapak Ibu. Sangat berbeda. Bahkan ketika kita meninggalkan gedung ibadah kembali dalam hidup kita tiap hari, sangat berbeda kalau kita dalam ibadah ini merasakan kehadiran Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Dan itu akan terjadi, tapi sekarang memang belum sempurna, tapi itu akan terjadi secara sempurna persekutuan kita dengan Tuhan ketika langit baru dan bumi baru diberikan oleh Tuhan dan kita gerejanya sebagai Yerusalem yang baru disempurnakan untuk hidup bersama Kristus. Dalam ayat 4 dikatakan bahwa pada saat itu Tuhan akan menghapus segala air mata. Tidak ada maut, tidak ada perkabungan, tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita. Semua yang lama telah berlalu. Jadi Tuhan memperlihatkan pada Rasul Yohanes supaya diperlihatkan pada kita semua bahwa di langit baru dan bumi baru yang sudah diperbarui, disucikan dari dosa oleh Tuhan secara sempurna itu, tidak ada hal yang namanya kesulitan, tidak ada hal yang namanya masalah. Entah itu fisik, keuangan, hubungan-hubungan dan sebagainya, tidak ada. Tidak ada hal yang namanya masalah, tidak ada lagi di sana. Mengapa? Karena semua masalah ini mulai datang ke bumi sejak kapan? Sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika dosa betul-betul sudah disingkirkan seluruh kuasanya di Yerusalem yang baru, di langit baru dan bumi baru, masalah pun tidak ada lagi. Nah, masalah terbesar apa Bapak Ibu? Mau akui atau tidak, tidak ada masalah yang lebih besar dari kematian. Kalau sekarang orang dalam pikiran yang normal dia aja mau pilih cuma 2 pilihan sekarang. Mau pilih perusahaanmu bangkrut atau mau mati. Kemungkinan sangat besar orang berpikir orang sudah bakal memang cuma 2 ya. Apa boleh buat biar bangkrut saja, besok mulai bisnis kecil-kecil. Yang penting bisa makan asal jangan mati dulu. Nah itu, nah, masalah kematian pun tidak ada lagi di sana. Sebab dosa betul-betul sudah disingkirkan dari kehidupan manusia di langit baru dan bumi yang baru. Dan Tuhan memperlihatkan itu pada Yohanes. Bahwa ini keadaan nanti setelah waktu Kristus datang kedua kali. Waktu kamu bisa hidup bersama, gereja bisa hidup bersama Kristus sebagai kepalanya, dilambangkan sebagai suaminya, secara sempurna. Tidak ada air mata di sana. Bumi ini penuh air mata. Kalau orang berkata dunia ini lembah air mata, kadang-kadang kalau kita lagi dalam keadaan senang, baru terima gaji atau baru lulus, kita menertawakan kata-kata seperti itu. Tapi nanti jalani hidup pelan-pelan. 2 tahun kemudian coba renungkan lagi, betul atau tidak dunia ini lembah air mata. Dari negara yang paling miskin, yang perang tiap hari, sampai negara yang paling aman di dunia, tidak ada satu negara pun lepas dari yang namanya air mata Bapak Ibu. Cek tiap rumah tangga, cek tiap pribadi. Tidak mungkin ada satu negara yang masyarakatnya ketawa terus sepanjang tahun. Nah itu pasti sudah menjadi pengalaman pribadi kita. Walaupun tidak semua orang harus melihat kesusahan kita, bukan Bapak Ibu. Tapi pasti ada air mata dalam hidup kita. Orang-orang yang kita kasihi meninggal. Gagal mendapatkan sesuatu yang kita anggap sangat penting dan sebagainya. Sakit secara fisik kadang-kadang menyusahkan. Apa yang kita inginkan tidak tercapai dan sebagainya. Belum mereka yang di sana yang perang, bencana alam dan sebagainya. Tapi Tuhan perlihatkan pada Rasul Yohanes bahwa bagi gerejanya yang setia, yang berani pikul salib dan menyangkal diri untuk mengikuti Yesus, akan ada tujuan akhir di mana semua duka cita, semua kesusahan itu tidak ada lagi. Dan memang gereja zaman Rasul Yohanes menulis waktu itu dan mendapat penglihatan waktu itu, memang gereja dalam keadaan susah. Pemerintah Romawi sangat kejam. Orang Yahudi juga masih benci mereka. Hidup mereka susah sekali. Tapi kesusahan tidak pernah berlalu dari kehidupan manusia sepanjang zaman Bapak Ibu. Kalaupun kita hidup di satu negara atau tempat yang sangat bagus, masalah pribadi akan datang. Tinggal tunggu waktunya saja. Pendeta Dr. D.A. Carson di Amerika pernah bilang, apakah hal yang akan kamu dapatkan jika kamu berumur panjang? Orang tanya beliau,
Mereka bilang ya berumur panjang ya pasti akan dapat tambahan masalah. Tambah umur ya pasti akan ada masalah nanti di dalamnya. Dan itu memang akan dialami. Sampai hari di mana kita memasuki Yerusalem yang baru. Tidak ada air mata di dalamnya, kata Tuhan pada Rasul Yohanes pada kita semua. Dan itulah tujuan akhir gereja. Kita bergereja dengan tujuan akhir supaya kita sampai ke tempat dan ke waktu itu. Kalau ada yang punya tujuan lain yang lebih utama dari itu di gereja harus dirubah detik ini juga Bapak Ibu. Kalau dalam hati dan pikiran Bapak Ibu sekarang bergereja bukan yang terutama untuk itu, untuk memasuki Yerusalem yang baru, harus rubah saat ini juga. Karena pasti itu bukan tujuan yang benar. Alkitab mengatakan demikian. Ia yang duduk di atas takhta berkata, lihat aku menjadikan segala sesuatu baru. Ya Tuhan perbarui semua akibat dosa yang ada di dunia ini, semua kesulitan, bencana dan sebagainya. Dan kesulitan dalam hidup kita secara pribadi dan sebagainya. Itu sudah tidak ada lagi, itu hal yang lama. Itu yang lama di dalam itu sudah tidak ada, diperbarui oleh Tuhan menjadi kehidupan yang penuh sukacita, yang sempurna secara kekal. Dan Tuhan katakan lewat Rasul Yohanes, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi Tuhan ingin meyakinkan kamu harus percaya ini. Sebab ini datang dari Tuhan sendiri. Lewat Rasulnya, Rasul Yohanes. Yang ia izinkan tidak mengalami kematian yang sadis seperti teman-temannya supaya bisa menerima penglihatan ini. Tahu itu Bapak Ibu, saya pernah menyampaikan berapa kali bahwa dari semua Rasul Tuhan Yesus, cuma Yohanes yang tidak mati agak muda dalam keadaan sadis. Dengan dia bisa hidup sampai tua di Pulau Patmos dan sebagainya. Menurut cerita dia bisa lolos dan seterusnya sampai tua untuk bersaksi, untuk menerima wahyu ini juga. Tuhan katakan kepada Rasul Yohanes lagi, semuanya telah terjadi. Bahasa aslinya kurang lebih berkata semuanya sudah direalisasi. Terjemahan aslinya kurang lebih seperti itu. Semuanya sudah direalisasi, artinya sudah menjadi kenyataan. Jadi Tuhan ingin mengatakan semua ini memang sudah disiapkan sebagai kenyataan buat kita orang percaya. Aku adalah yang awal dan yang akhir, Tuhan katakan. Artinya jangan takut, kamu memang di dunia ini akan mengalami semua kesusahan, semua tantangan, air mata demi air mata. Tapi jangan takut. Aku yang ada di bagian awal yang menciptakan bumi ini, aku juga menunggu kamu di bagian akhir dengan Yerusalem yang baru, langit baru dan bumi yang baru. Jadi kamu sedang berjalan di tengahnya, memang susah, memang banyak tantangan. Tapi jangan takut. Sebab aku yang pertama menciptakan bumi ini, aku juga yang sedang menunggu kamu di akhir dengan langit baru dan bumi baru di mana tidak ada air mata di dalamnya. Dan itu berita yang Tuhan berikan pada penglihatan yang Tuhan berikan pada Rasul Yohanes untuk menyampaikan pada kita semua sebagai gerejanya bahwa pada akhirnya kita akan sampai di sana sebab Tuhan yang ada di awal ketika dunia diciptakan, dia juga sedang menunggu dengan sukacita kekal di bumi dan langit yang baru di akhir dunia ini. Jadi kita yang ada di tengahnya ini tidak usah takut, dia bersama kita tapi juga dia tunggu di akhir sana. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Tidak terlalu mudah menafsirkan hal ini Bapak Ibu, tapi saya harus membawa Bapak Ibu kepada sebuah tulisan Rasul Yohanes yang lain, firman Tuhan yang ditulis juga oleh Rasul Yohanes, yaitu dalam Yohanes pasal yang keempat, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Saya baca mulai ayat yang ke-12, ayat yang ke-13, dan beberapa ayat sesudahnya secara singkat dan oleh anugerah Tuhan kita bisa mendapatkan pengertian lebih dalam tentang air kehidupan. Ayat 13 Yesus berkata pada perempuan Samaria itu, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal.
Kata perempuan itu kepadanya, maksudnya kepada Yesus, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ini perempuan Samaria yang sudah kawin 5 kali. Tidak ada yang benar. Dan sekarang hidup bersama dengan pria ke-6 di luar ikatan nikah. Kesimpulannya ialah hidupnya betul-betul kacau balau. Dia bertemu Yesus di sumur itu. Yesus bilang, kalau minum air sumur ini, kamu haus lagi. Tapi kamu minum air yang aku berikan, kamu tidak akan haus lagi. Jiwamu akan puas sampai selama-lamanya. Seperti mata air hidup yang memancar dalam jiwamu sampai hidup yang kekal. Perempuan itu pada saat itu belum mengerti. Saya yakin sebelum akhir hidupnya dia mengerti. Lalu dia bilang, Tuhan kalau itu berikan air itu. Yesus bilang pergi panggil suamimu. Apa hubungannya? Kalian tidak ada hubungan tapi sangat berhubungan. Lalu dia bilang aku tidak punya suami Tuhan. Lalu Yesus katakan apa? Ya betul memang you kan sudah punya 5 suami. Yang sekarang itu kan bukan suamimu. Dia kaget. Orang ini kok bisa tahu hidup saya. Lalu kemudian perempuan ini bilang engkau pasti nabi. Ternyata Yesus lebih dari nabi. Maksudnya apa? Maksud Yesus begini. Kehausan jiwamu itu kamu coba penuhi dengan kawin lagi sampai 5 kali. Dan ternyata jiwamu tetap haus. Jiwamu tidak terpuaskan. Perkawinanmu seperti air yang diberikan sejenak dan haus hilang sedikit lalu 1 jam kemudian haus lagi. Sampai 5 kali. Berarti itu bukan hiburan jenis itu ternyata tidak bisa memuaskan kehausan jiwamu. Jadi kamu harus terima aku. Maksudnya terima Yesus dan firman-Nya sebagai air hidup. Supaya kalaupun mungkin kamu tidak pernah kawin seumur hidup, jiwamu tetap terpuaskan sampai hidup yang kekal. Itu yang Yesus maksudkan. Dan itu yang Yesus katakan lagi kepada Yohanes dalam kitab Wahyu. Kepada kamu semua gereja yang setia, dalam hidup ini pasti sudah coba memuaskan diri dengan air-air kehidupan di dalam kehidupan di dunia ini. Tidak semua salah Bapak Ibu. Tapi semuanya bukan air yang dimaksudkan untuk memuaskan jiwa kita sampai kekal. Dari hal yang paling sepele seperti hiburan-hiburan duniawi. Seperti kalau saya ulang 100 kali mungkin karena saya tidak mau pakai orang lain sebagai contoh. Seperti kalau saya nonton misalnya Real Madrid menang, puas senang sekali. Apalagi kalau menangnya dari Barcelona atau Bayern Munchen, tim-tim kuat. Senang, saya senang sekali. Tapi itu senang berapa jam sesudah itu saya alami lagi semua masalah dalam kehidupan dan bisa jengkel, bisa kesal lagi. Saya tidak tahu apa yang menjadi Real Madrid bagi Bapak Ibu sekalian. Entah hiburan apa atau hal apa. Itu dari hal yang sepele. Sampai pada hal yang lebih dalam. Hubungan perkawinan kita misalnya atau pekerjaan kita. Memang memuaskan sesaat. Tapi tidak pernah menyentuh kebutuhan atau kehausan yang paling dalam dalam jiwa kita. Tidak bisa. Keluarga rumah tangga kita bisa membahagiakan kita Bapak Ibu. Tapi tidak pernah sampai yang paling dalam. Karena hanya Tuhan yang bisa sampai ke situ. Pekerjaan kita yang sukses terutama bisa memuaskan kita sejenak. Sampai level tertentu. Tapi tidak pernah sampai pada kepuasan yang paling dalam. Tidak pernah sampai pada kebutuhan jiwa kita yang paling dalam. Dan Tuhan Yesus katakan pada perempuan Samaria itu. Dan sekarang ia katakan pada Yohanes. Air kehidupan yang aku berikan. Itu yang akan memuaskan jiwamu sampai kekal selama-lamanya. Apa air kehidupan itu? Yaitu diri Yesus sendiri. Firman-Nya. Pekerjaan rohnya. Terima semua itu. Gereja, anggota-anggota gereja harus menerima Yesus.
Hampir tidak ada manfaat sama sekali kalau kita bergereja tapi tidak mempunyai Yesus di dalam kehidupan kita. Karena jiwa kita tidak dipuaskan. Kita hanya menjadi orang-orang agamawi tradisional. Yang puluhan tahun bergereja tapi tidak mengenal Injil keselamatan. Artinya Tuhan ingin katakan pada Rasul Yohanes, terima pada perempuan Samaria, terima aku, terima Yesus. Supaya air kehidupan memancar dalam jiwamu. Kamu puas, walaupun kamu tidak akan pernah kawin lagi. Atau kamu tidak pernah sukses dalam pekerjaan secara besar-besaran. Atau kamu tidak pernah mendapat uang sebanyak orang itu atau orang di sana. Kamu tidak bisa mempunyai harta atau apapun sebanyak orang di tempat lain. Tapi jiwamu akan puas selama-lamanya. Saya pernah memberikan contoh yang secara singkat Bapak Ibu tentang Paulus dan Silas yang dipenjarakan. Banyak orang di dunia bebas seperti Australia, Amerika, Eropa dan sebagainya. Bebas buat apa saja, nonton hiburan apa saja, ikut kegiatan apa saja. Tapi jiwanya frustrasi, berakhir dengan drugs, mabuk dan sebagainya. Paulus dan Silas dipenjarakan secara tidak adil. Mereka bisa bernyanyi memuji Tuhan di tengah malam Bapak Ibu. Mengapa? Karena Kristus ada dalam jiwa, menjadi air hidup yang memuaskan jiwa mereka. Sehingga keadaan fisik mereka sama sekali tidak memuaskan, tidak masalah. Air itu yang secara sempurna Kristus akan berikan pada kita, gerejanya yang setia, ketika ia datang kedua kali di Yerusalem yang baru. Secara cuma-cuma dikatakan di sini. Mengapa? Apa pentingnya Tuhan harus berkata kenapa Tuhan tidak bilang pada Rasul Yohanes, aku yang mereka yang haus, artinya haus dengan semua masalah, jiwa yang tidak pernah terpuaskan itu, pada yang mereka yang haus akan kuberikan minum dari mata air kehidupan. Kenapa Tuhan Yesus tidak bilang begitu saja? Kenapa Tuhan Yesus harus tambah, aku berikan minum dengan cuma-cuma, artinya gratis ya, dari mata air kehidupan. Artinya Tuhan Yesus bilang, lihat selama hidupmu berapa uang yang sudah kamu habiskan untuk memuaskan jiwamu dengan segala macam hal yang ada di dunia ini. Untuk sukses, untuk punya ini, punya itu, untuk hiburan-hiburan dan sebagainya. Tapi tidak akan memberikan kamu kepuasan jiwa yang kekal. Tapi ini kamu tidak usah bayar. Cukup beriman, ikut Kristus sepenuhnya. Kamu akan menerima itu. Dan itu sampai kekal. Itu bukan kepuasan yang berakhir. 3 jam sesudah wasit tiup peluit panjang bagi kemenangan ke-11 Real Madrid bagi saya. Bukan kepuasan yang berakhir. 5, 6, 7, 10 tahun sesudah saya diwisuda mendapat gelar sarjana. Ini kepuasan yang tidak akan berakhir selama-lamanya. Hanya harus terima dia. Cari dia dengan sepenuh hati. Baca firman, doa. Dan pada hari terakhir, pada waktu Yesus datang kedua kali, di Yerusalem yang baru, air itu akan menjadi bagian kita selama-lamanya. Sebab kita akan hidup bersama dia selama-lamanya. Tanpa batasan lagi sebab dosa tidak ada lagi di sana. Barang siapa menang, kata Yesus, ia akan memperoleh semuanya ini. Artinya menang secara iman di dunia ini. Artinya iman kita tetap terjaga. Kita tetap menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan sampai akhir hidup kita di dunia ini, walaupun kita alami banyak kesusahan dan tantangan. Sebab iblis memang kalau dia tidak pakai kesenangan untuk membuat kita lupa Tuhan, untuk kita merasa Tuhan tidak begitu penting, dia pasti akan pakai kesusahan supaya kita mengeluh dan tidak mau lagi percaya pada Tuhan. Dua senjata iblis itu sangat populer, berabad-abad sudah, tapi tetap ampuh dia pakai untuk menjatuhkan banyak orang. Satu kemungkinan pertama, dia akan buat kita senang supaya kita rasa hidup kita cukup mapan. Berkali-kali dan mimbar ini saya katakan, kemapanan hidup bisa menjadi musuh yang sangat besar bagi pertumbuhan iman kita. Dan itu sudah terjadi di seluruh dunia. Nah, tapi kalau tidak bakal dia kasih kita kaya, hidup tenang, ternyata kita makin setia pada Tuhan, dia akan pakai kesusahan supaya kita mengeluh, kita rasa, aduh kenapa ikut Tuhan begini terus. Akhirnya pergi. Tetapi mereka yang bisa mengalahkan semua itu oleh karena pimpinan, oleh karena minta pimpinan Tuhan tiap hari. Sehingga walaupun hidup senang, tenang seperti di Canberra ini, tidak ada bencana alam, tidak ada, tapi tetap ikut Tuhan.
sampai akhir. Ataupun kalau kita susah tapi kita tetap ikut Tuhan, pada akhirnya Tuhan Yesus katakan, mereka akan mendapat tempat di dalam kerajaan Allah yang kekal, dalam Yerusalem yang baru, dalam langit baru dan bumi yang baru. Dan disitulah akhir gereja ini. Disitulah gereja sampai pada tujuan akhir. Kita, gereja maksudnya kita Bapak Ibu, bukan organisasi, bukan gedung ya. Dari bahasa aslinya gereja itu berarti kita ini, orang-orang percaya ini. Disitulah gereja sampai pada tujuan akhir. Karena sudah menang secara iman di dunia ini. Ayat 8 memang secara agak ringkas. Tuhan Yesus katakan orang-orang yang berdosa seperti yang dosanya disebut di situ. Tapi semua yang tidak pernah bertobat. Tidak mau bertobat dalam hidup ini. Mereka yang tidak mau percaya pada Tuhan. Mereka yang hidup dalam moral yang jahat. Mereka yang percaya berhala. Berhala itu bukan hanya patung-patung, tapi semua hal yang kita lebih utamakan dari Tuhan. Dan orang penakut disebut di sini. Maksudnya bukan orang penakut, orang takut naik pesawat terbang atau takut melari mobil kencang dengan kecepatan tinggi. Bukan itu. Maksudnya orang-orang yang takut bersaksi untuk Tuhan. Karena takut diejek dan sebagainya. Takut kehilangan kenyamanan dan sebagainya. Orang-orang seperti itu Tuhan Yesus katakan tidak punya tempat di dalam Yerusalem yang baru. Lalu orang bagaimana yang punya tempat di akhir khotbah ini saya katakan. Saya ambil dari ayat terakhir pasal 21 ini. Dikatakan tetap ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian dan dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah ingat atau tidak, tapi sekitar 1 atau 2 tahun lalu saya pernah membahas ayat ini secara singkat seperti ini. Jadi orang-orang yang hidup dalam dosa dan tidak bertobat tidak akan dapat tempat dalam langit baru dan bumi baru, dalam Yerusalem yang baru. Syukur sekali ayat ini tidak mengatakan, oh jadi orang-orang yang begini, yang keji, nista, pezina, pencuri, tidak akan masuk surga. Syukur ayat ini tidak dilanjutkan dengan mengatakan, tetapi yang masuk surga ialah yang tidak pernah melakukan ini semua. Seandainya ayat itu begitu, kita tidak punya harapan Bapak Ibu, sebab kita semua juga orang berdosa. Syukur dikatakan di sini, yang mendapat tempat di sana adalah mereka yang namanya bukan mereka yang tidak pernah berbuat ini, tapi mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Artinya apa? Kita semua orang berdosa sama dengan orang-orang yang akan masuk ke neraka itu. Tetapi karena nama kita ditulis, dipilih sebelum dunia dijadikan, Tuhan membentuk kita menjadi orang-orang beriman selama hidup ini. Sehingga nanti kita mendapat tempat. Kita akan dalam hidup ini makin lama kita akan berjuang meninggalkan dosa kita. Dan kita akan mendapat tempat di dalam Yerusalem yang baru. Bersyukurlah. Satu tanda bahwa nama kita ditulis dalam kitab kehidupan. Dan akan mendapat bagian di dalam Yerusalem yang baru. Sebagai tujuan akhir gereja ialah bahwa kita percaya sepenuhnya. Dan kita rela bersusah-susah untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di sini, di bumi ini. Sebagai anggota-anggota gereja Tuhan yang kekal. Yang sedang dipersiapkan seperti pengantin perempuan berdandan untuk suaminya. Yaitu pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.